Halo Sobat Selepas SMA, bertemu lagi dengan aku di pembahasan soal TPS UTBK Subtes Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas soal mengenai purpose atau tujuan dari sebuah teks. Yuk kita simak sama-sama. Sebelum mengerjakan soal nomor 4, aku ingin mengingatkan kembali agar teman-teman membaca teks yang telah aku berikan sebelum mengerjakan soal. Teman-teman juga dapat menyaksikan video pembahasan soal yang diupload sebelum video ini terlebih dahulu. Sekarang, yuk kita bahas soalnya bersama-sama. Nomor 4. The main reason for the writer to write the passage is A. Lack of information about areas prone to earthquakes. B. Confusing information on the concept of tectonic earthquakes. C. Weak theories about the difference in earthquake magnitude scales. D. People's low awareness on the importance of natural disaster mitigation. E. Negligence on the effect of natural disasters like earthquakes on people's life. Soal nomor 4 menanyakan tujuan atau main reason kenapa teks tersebut ditulis. Untuk menjawab soal tujuan, teman-teman harus mengingat kembali cara menjawab soal main idea. Karena di antara keduanya tidak ada perbedaan yang begitu signifikan. Selain menganalisis keseluruhan isi bacaan, teman-teman dapat melihat definisi yang telah diberikan pada paragraf pertama. Karena biasanya definisi yang diberikan pada paragraf pertama menjelaskan secara singkat akan hal yang dijelaskan pada paragraf-paragraf berikutnya. Namun, sebelum kita membahas soalnya lebih lanjut, mari kita simak terjemahan dari masing-masing opsi jawaban terlebih dahulu. A. Kurangnya informasi mengenai area yang rawan terkena gempa bumi. B. Informasi yang membingungkan terhadap konsep gempa tektonik. C. Kurangnya teori mengenai perbedaan skala magnitudo gempa. D. Rendahnya kesadaran terhadap pentingnya penanganan bencana alam. E. Kurangnya perhatian akan dampak bencana alam seperti gempa pada kehidupan manusia. Setelah mengetahui terjemahan dari masing-masing opsi jawaban, mari kita analisis teksnya untuk menemukan jawaban soal nomor 4. Seperti yang teman-teman bisa lihat, keseluruhan isi teks menjelaskan mengenai bagaimana lempeng tektonik bergerak sehingga menghasilkan gempa bumi. Hal ini juga dijelaskan terlebih dahulu pada paragraf pertama, di mana paragraf pertama menjelaskan apa itu lempeng tektonik. Setelah itu disebutkan juga beberapa contoh daerah dengan pergerakan lempeng tektonik yang akhirnya menyebabkan gempa pada daerah tersebut. Berdasarkan analisis ini, kita sudah dapat menemukan jawabannya loh. Yuk, kita cari jawaban untuk nomor 4. Nah, dari kelima opsi jawaban pada nomor 4, apakah teman-teman bisa menebak mana jawaban yang paling tepat? Betul sekali. Jawabannya adalah B. Confusing information on the concept of tectonic earthquakes. Hal ini karena pada teks tersebut dijelaskan secara rinci bagaimana pergeseran lempeng tektonik terjadi dan menyebabkan gempa bumi. Selain itu, sudah didefinisikan pada paragraf pertama apa itu lempeng tektonik. Sekarang, mari kita analisis opsi jawaban yang lainnya. Opsi A, lack of information about areas prone to earthquakes. Opsi ini kurang tepat, karena jika yang dibutuhkan adalah informasi yang lebih lengkap mengenai apa saja area yang rawan terkena gempa bumi, seharusnya terdapat lebih banyak informasi yang mendetail mengenai berbagai daerah yang terancam untuk terkena gempa bumi. Sedangkan pada teks hanya terdapat beberapa daerah yang disebutkan. Opsi C,
weak theories about the difference in earthquake magnitude scales. Hal ini juga kurang tepat karena tidak terdapat penjelasan mengenai magnitude scales. D. People's low awareness on the importance of natural disaster mitigation. Hal ini juga kurang tepat karena tidak terdapat informasi mengenai mitigasi bencana alam pada teks tersebut. Kemudian E. Negligence on the effect of natural disasters like earthquakes on people's life. Hal ini juga sama seperti opsi C dan D, di mana pada teks tidak terdapat penjelasan apapun mengenai hal ini. Sekian pembahasan soal mengenai purpose of the text pada kesempatan kali ini. Semoga dapat menjadi motivasi bagi teman-teman semua untuk belajar lebih giat di masa yang akan datang. See you next time!